Duduknya seperti ini. Faqala rabbi inni lama anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya fakir, butuh terhadap kebaikan yang dari Kau ya Allah. Artinya saya sangat lapar ya Allah. Sangat lapar. Bahkan yang dibutuhkan Nabi Musa alaihi salam ketika itu secuil kurma sudah sangat diterima sama Nabi Musa. Saking lapar. Dengan doa itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Hafal? Hafal? Surat Al-Qasas ayat, cari deh ayatnya. Pojok yang ya buat jodoh. Akhirnya yang diminta cuma secuil roti atau sesobek kurma. Ternyata dikabulkan sama Allah Ta'ala makanan, tempat tinggal, keluarga, jodoh, pekerjaan. Nah itu doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu di bawah pohon itu. Akhirnya Rasulullah SAW sholat di situ. Akhirnya setelah sholat naik lagi ke pura, kemudian melesat lagi, jalan lagi. Tsumman talaqu ila turi Saina'a haitsu kallamallahu Musa. Akhirnya ke tempat masih ke barat lagi. Mekah ke Taibah, Taibah ke Madian, Madian ke barat lagi. Sampai akhirnya melewati padang pasir deh sudah. Padang pasir jauh. Sampai ada gunung, dibawa sama malaikat Jibril alaihi salam turun di satu gunung. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, faqala lahu Jibril inzil fasalli. Turunlah ya Muhammad sallallahu di sini. Akhirnya salat. Fanazala fasalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun maka salat. Thumma raqiba ila an balagha ardan. Nah, akhirnya ketika salat ditanya, tahu enggak ini tempat apa ya Muhammad? Enggak tahu ya Jibril, ini gunung mana ini? Di mana ini? Sudah jauh. Ini adalah Gunung Tur. Dan tempat yang kau buat salat itulah dulu Musa di situ. Ketika sedang diajak bicara sama Allah. Yang dikisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam ketika keluar dari Madian. Setelah jadi mantunya Nabi Syu'aib, wakilah itu Nabi Syu'aib, yang masyhur Nabi Syu'aib, wakilah selainnya tapi orang mukmin yang soleh. Tapi wakilah yang masyhur Nabi Syu'aib. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam tinggal di Madian sudah 10 tahun lebih. Sudah nikah. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam rindu sama ibunya, sama kakaknya. Pamit sama mertuane, saya mau mengunjungi ibu saya dan kakakku. Diizinkan, akhirnya ngajak istrinya. Keluar dari Madian, kepingin ke Mesir, setelah 10 tahun meninggalkan Mesir. Akhirnya ketika Nabi Musa tidak tahu jalan, perjalanan ke Mesir ini arahnya lewat mana tidak tahu. Ketika itu musim dingin, Nabi Musa alaihissalam akhirnya menyewa orang yang penunjuk arah. Laki-laki, ya kan, buat menunjukkan arah. Yang awal akhirnya kan. Saking Nabi Musa alaihissalam cemburune, wah kalau sama bojone cemburunan. Ini orang laki suruh ngawal, cuma kalau malam tok. Kalau siang kau jauh-jauh. Nah, siang nanti tidak bisa melihat istriku. Tapi kalau malam gelap, jalan lagi sama saya, tunjukkan jalan. Saking cemburunane, satu malam setelah beberapa jauh, musim dingin, saking dinginnya sampai Nabi Musa alaihissalam ketika itu malam-malam biasanya ditemani sama yang menunjukkan jalan. Ketika itu sudah enggak usah tunjukin deh. Saking cemburunane. Orang soleh itu gitu. Bojone cemburunan. Orang malah
ler, dadekno profil, status, ayu-ayunan bojo. Ya apa sih? Cemburunan orang soleh itu. Ada orang ngawal, nunjukin jalan. Tidak usah, tak jalan sendiri aja. Angking sumpek ke istrinya kalau dilirak-lirik sama orang lain. Masya Allah. Akhirnya tidak ada yang ngawal. Ketika sudah tidak ada yang ngawal, kesasar. Tidak tahu jalan. Akhirnya ketika kesasar, malam-malam sama istrinya, ketika itu istrinya mau melahirkan, meteng, hamil tua. Akhirnya ketika sakit, ketika mau melahirkan, Nabi Musa alaihissalam menghidupkan batu yang dibuat api. Biasanya ya hidup, malam itu tidak bisa sama sekali hidup. Ya Allah, gelap, dingin, tersesat ketika itu. Akhirnya memang Allah Ta'ala tidak kasih nur, api ketika itu ke Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala kasih nurul hidayah. Akhirnya di sebelah kanannya Nabi Musa, wa natainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Sebelah kanannya Nabi Musa ada gunung ini, Tur ini. Itu ada cahaya kayak api. Dari jauh, dari bawah Nabi Musa alaihissalam melihat, oh itu ada api itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pesan sama istrinya, sama keluarganya. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Kalian menetaplah di sini, saya melihat api. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengambil satu sedikit api di kayu. Ya. Atau menemukan orang yang bisa menunjukkan jalan di dekat api itu. Ada api biasanya ada orang yang menyalakan. Mungkin orang yang nyalakan tahu bisa menunjukkan jalan. Atau misalnya ada orang bisa tak ambil apinya. Akhirnya ditinggal keluarganya, istrinya. Naik ke gunung. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Akhirnya ketika naik, Nabi Musa alaihissalam mendekati api. Setelah tahu apinya, Nabi Musa heran, bingung. Api ini, di tengah-tengahnya api ada pohon. Pohonnya seger, hijau. Tapi di sekeliling pohon penuh api. Aneh. Biasanya kalau api, ngeroyok pohon, sudah pohon ngeroyok api, semua api. Ya garing, gosong. Ini seger. Apinya besar, bahkan apinya putih warnanya ketika itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu nur bukan nar karena putihnya. Tapi Nabi Musa mengira itu nar, api, makanya disebut ini anastu nara. Tapi Masya Allah, apinya putih, tengah-tengahnya ada pohon, tidak gosong, malah hijau seger. Nabi Musa saking takjubnya ngambil rumput. Terus rumputnya kan panjang, mau dikenakan sama api, coba terbakar apa enggak ini. Ya, kalau ini terbakar gosong apa enggak? Kok ini enggak gosong? Ngambil rumput, di dekat ke api itu, apinya malah mundur. Enggak mau bakar rumput. Rumputnya diundur ke apinya maju. Ajib, Nabi Musa. Subhanallah, api kayak gini bentuknya. Putih. Hanya ketika itu, Nabi Musa alaihissalam mendengar suara, ya Musa. Nabi Musa langsung jawab ketika pertama kali mendengar kalimat ya Musa. Itu Nabi Musa langsung merasakan tumakninah yang belum pernah dialami. Tenang hatinya.
Ketika itu juga diperdengarkan tasbihnya para malaikat di sekitar itu. Akhirnya dijawab, saya sudah dengar kau, tapi saya tidak lihat kau. Di mana kau? Dijawab, ya Musa, saya ada di depanmu, saya ada di atasmu, saya ada di sampingmu, dan saya dekat sama kamu, lebih dekat daripada diri kau sendiri. Ini sifatnya kayak gini, ya Allah. Ya Musa, inni ana rabbuka. Dalam surah An-Naml, ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Wahai Musa, sayalah Allah yang maha mulia, yang maha bijaksana. Dalam surah Al-Qasas, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Wahai Musa, sayalah Tuhanmu. Wahai Musa, fakhla'na alaika, copot kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kau sekarang sedang ada di lembah yang disucikan, lembah tua. Namanya tua. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam nyopot sandalnya, terus dilempar di belakang, di luar lembah. Wakilah, soalnya Nabi Musa alaihissalam memakai sandal yang dari kulit khimar yang tanpa disamak. Wasailut taharah dalam fikih itu kan salah satunya disamak. Kalian kalau nemu binatang, bangkai, itu kulitnya kok bisa disamak, semua kulit binatang bisa disamak kecuali anjing sama babi. Selainnya harimau bisa kulitnya disamak, akhirnya dibuat pakaian, bisa, jaket bisa, boleh, sajadah dibuat sholat, boleh, suci. Tapi harus dia apa? Samak. Ini tanpa disamak, makanya najis. Fakhla'na alaik, copot kedua sandalmu. Wakilah disuruh nyopot sandal biar kulitnya telapak kakinya Nabi Musa menginjak bersentuhan dengan lembah yang suci, biar berkahnya bisa kesentuh, biar bisa bertabarruk dengan kulit, tidak usah sendalan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam nyopot sandalnya. Diajak bicara sama Allah, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Setelah dicopot, dibuang di luar lembah. Wa ana akhtarutuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya telah memilih kau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya sayalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu akan terjadi. Waktunya saya rahasiakan. Agar saya membalas, agar semua orang dibalas sesuai amalnya masing-masing. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Itu tempat itu. Di atas Gunung Tur. Sekarang ikutnya Mesir. Kawasannya namanya Sinai. Gunungnya namanya Tur. Di sana ada masjidnya, ada gerejanya, lengkap. Nabi Musa alaihissalam ya. Ada masjidnya juga. Nabi Musa akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di situ, sholat di situ. Itu tempat yang dulu, di sinilah Nabi Musa alaihissalam diajak bicara sama Allah. Thumma raqiba ila an balagha aradan. Akhirnya naik burak sampai ke satu tempat. Fabadat lahu qusurus Syam. Sampai di situ di atas burak mulai terlihat gedung-gedungnya Syam. Sekarang ya namanya Palestina. Israel. Palestina. Faqala lahu Jibril inzil fasalli. Akhirnya di satu tempat digiring buraknya sama Jibril alaihissalam turun, akhirnya disuruh turunlah, salatlah di sini. Isyarahi tempatnya, salat sini ya. Akhirnya salat di situ. Thumma raqiba fantalaqal buraku bih. Akhirnya setelah salat, assalamualaikum, naik lagi burak, akhirnya jalan lagi. Faqala atadri aina sallait? Wahai Muhammad, tahukah kau di mana tadi kau salat? Qala la, enggak tahu ya Jibril. Qala
Shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibn Maryam. Kau sholat tadi itu di Bait Lahm, tempat yang dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam dilahirkan di situ. Terus sekarang namanya Bethlehem. Orang apa namanya? Orang Latin kalau nyebut Bethlehem. Tapi bil Arabiyah Baitul Lahmin. Ya namanya nama ya. Ini nama ya, jadi dimaknai rumah daging. Ini nama kok dimaknai. Lembah Bait Lahm itu, lembah Bait Lahm namanya. Artinya kalau bait rumah, lahmin ini daging. Tempat namanya Bait Lahm, Bethlehem. Itu tempat wadi, tempat apa namanya, lembah. Yang Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di situ. Ketika Sayyidah Maryam alaihissalam setelah hamil tanpa bapak ya, tanpa suami, perawan, suci, ya, akhirnya karena malu sama kaumnya, karena khawatir fitnah terhadap agamanya, maka Sayyidah Maryam menyingkir dari Masjidul Aqsa, dari kaumnya. Ya. Akhirnya sampai menyingkir sampai ketika di tempat يا أهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Akhirnya Sayyidah Maryam menyingkir dengan janinnya yang dikandung dari kaumnya, di tempat yang jauh dari kaumnya, beberapa kilometer dari Masjidil Aqsa, di lembah. Ketika itu tidak ada orang, nyepi, biar tidak menjadikan fitnah buat agamanya, biar agama Yahudi dan Masjidil Aqsa, keluarganya yang dijadikan ahli ilmu dalam agama itu tidak dikenai fitnah. Faltabadat bihi makanal qasiyya fa'aja'aha al-makhadha ila jid'in nakhlah. Maka ketika Sayyidah Maryam jalan, rasa sakit mau melahirkan, itu mendorong Sayyidah Maryam untuk mendekati pohon. Akhirnya ketika sudah di dekat pohon, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu pohonnya sudah mati, pohon korma itu sudah mati, tidak ada lagi pelepahnya. Nabi Sayyidah Maryam ketika sudah melahirkan itu bingung, ya Allah ini anak, tidak ada bapak, saya juga tidak pernah melakukan yang haram, tidak pernah maksiat, bingung. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka memanggil kepada Sayyidah Maryam orang yang di bawahnya. Ketika itu Sayyidah Maryam ada di bukit, dataran yang lebih tinggi. Sampai sekarang di Palestina ya gitu, bukit lagi. Itu di tempat yang lebih tinggi, malaikat Jibril ada di bawahnya bukit, memanggil dari bawahnya, Allah tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawahmu sudah dijadikan oleh Tuhanmu buat kau sungai yang mengalir. Tahu-tahu sungai, dekat bawahnya. Haram, padahal tidak ada sungai. Sungai sudah mati, sudah. Kalau ini tidak ada air ya, tahu-tahu air keluar. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kau bersandar di bawah pohon korma yang mati, tidak ada pelepahnya, goyang-goyangkan itu pohon korma, maka nanti akan menjatuhkan ke atasmu korma yang matang. Padahal kormanya pohonnya mati, disuruh goyang. Misal tidak mati pun digoyang, yang goyang orang yang lemah karena sudah melahirkan, goyangannya apa bisa menggoyang-goyang pohon. Pokok syariatnya disuruh goyang, ya goyang dah, kuat-kuatnya goyang. Sekali, dua kali, tiga kali, Allah Ta'ala menghidupkan pohon.
hidup lagi, langsung keluar pelepah-pelepah, langsung keluar apa? Tangke-tangke ini keluar buahnya langsung hijau, langsung menguning, langsung matang, langsung jatuh rontok. Allah Maha Kuasa. Fakuli washrabi wa qarri aina, makanlah, minumlah yang enak. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan Fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka nanti kalau kau ketemu orang, bilang saja saya tidak akan bicara seharian ini. Nah itu di tempat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Salat tadi di tempat lembah namanya lembah Baitul Lahm atau Bethlehem. Tempat di mana Nabi Isa bin Maryam dilahirkan di situ. Fi nuzulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mawaqi' wa salatuhu fiha dalilun kabir ala rabtiha bil Islam. Nah, ini dalil besar bahwa tempat-tempat bersejarah ini berhubungan sama Islam. Nah, makanya itu tempat yang harus kita itu juga perjuangkan. Orang-orang Yahudi kepingin menguasai, ngusir, nggak boleh, ini punyanya Islam ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di situ itu. Wah ini punyanya Yahudi, Nabi Musa dulu diajak bicara sama Allah di sini. Iya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami sholat di situ. Nah, ini punyanya Islam juga. Yahudi ziarah, fadhal, monggo. Tapi orang Muslim ziarah juga boleh jangan diusiri, jangan. Makanya Sayyid Muhammad sudah mendahului, itu ada hubungannya, keterikatan dengan agama Islam, tempat-tempat yang disucikan. Masyahid awaliyah, masyahid yang pertama kali, banyak soalnya nanti. Apa namanya? Yang diperlihatkan sama Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Burak, ketika menunggang Burak, di atas terbang. Itu melihat ifrit, yaitu jin. Jin mengejar, namanya jin ifrit. Ifrit ini satu golongan jin yang paling sekti, panglimane dah. Wis apa nek ngarani? Patih apa panglima atau sudah pokoknya sekti kuat, itu ifrit. Jin ifrit. Nah, itu ngejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menoleh melihat ifrit membawa api. Apinya ini mau dilemparkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam noleh melihat ifrit itu masih ngejar. Setiap noleh masih melihat ifrit masih mengejar. Malaikat Jibril tahu. Faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluhunna. Maukah ya Muhammad kau tak ajari kalimat yang kalau kau mengucapkan kalimat itu idza qultahunna tafi'at syu'latuh wa kharra li fihi. Kalau kau mengucapkan kalimat-kalimat itu, api yang dia bawa akan mati dan menghantam mukanya sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, ya mau. Faqala Jibril, qul, ucapkan. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahar wa min tawariqil layli wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Diucapkan akhirnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diucapkan fankabbali fih, akhirnya api itu padam menghantam mukanya ifrit, jatuh sendiri. Wa tafi'at syu'latuhu, akhirnya apinya padam. Apalah? Apal? Ini kalau ada dukun nyantet, santetnya balik nih dukune. Nah, ini ifrit aja kalah. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Ya kalau bacaannya gini ya Masya Allah. A'udzu, saya berlindung biwajhillahil karim, dengan zatnya Allah yang maha mulia. Wa bi kalimatillahit tammat, dan dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna. Allati la yujawizuhunna barrun wala fajir,
yang tidak bisa dilangkahi oleh orang yang baik maupun orang yang jahat. Bahkan malaikat yang paling baik pun tidak akan bisa melangkahi nggak bisa melangkahi pelindungannya Allah kalau dengan Dzatullah dan kalimatullah. Malaikat yang paling baik pun tidak akan bisa nembus. Setan yang paling jahat tidak akan bisa nembus. Ya Allah, perlindungan yang Masya Allah sangat kuat. Min syarri ma yanzil minas sama, dari keburukan semua yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari keburukan semua yang naik ke langit. Wa min syarri ma dhara'a fil ard, dan dari keburukan semua yang ada di bumi, di atas bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari keburukan apa-apa yang keluar dari dalam bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, dan dari fitnah-fitnahnya malam dan siang. Wa min tawariqil laili wan nahar, dan dari semua yang datang ketika malam maupun siang. Illa tariqan yatruku bi khair, kecuali yang datangnya membawa kebaikan. Ya Rahman. Nah, itu. Tidak apal ya, Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan Ikhlas wal mu'awwidhatain thalathan yakfika min kulli syai'. Pagi dan sore, ucapkan 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 3 kali. Itu mencukupimu dari semua hal. Ulama mengartikan sebagian, mencukupimu dari semua hajat. Ada ulama yang mengartikan mencukupimu dari semua bala, ya melindungi. Ada ulama lain yang mengatakan mencukupimu dari semua zikir. Berarti paling afdol buat semua zikir-zikir, ya itu. Tidak sempat zikir, ya ambil itu. Itu mencukupi dari semua zikir yang lainnya. Itu diantaranya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ada informasi yang disampaikan akhina Habib Ridha bin Husain bin Yahya. Tafadhal.